Jadi kalau habis jalan kasih bintang 5 ya. Iya. Sayang. Ini siapa? Enggak, teman gue dari kampus. Asik. Gitu. Padahal kampusnya beda. Beda. Halo semuanya, selamat datang di Ahquat, A House of Quote. Ada gua Rafa, tuan rumah Ahquat, dan hari ini ngobrol bareng Kenapa nada lu kayak gitu? Ngikutin dong. Ngikutin. Biar sefrekuensi, teman-teman. Owen, jauh-jauh dari Bandung loh. Aduh, iya. Datang ke sini, terima kasih udah main-main ke rumah Ahquat. Ya, make you feel like home lah ya bro ya. Yes. Ini sangat terkenal dengan si paling Bumble. Aduh. Jujur Won, gue nggak pernah main Bumble cuy. Tapi gue penasaran. Gue penasaran banget, gue sering banget nge-swipe right, swipe left teman gue untuk ngebantuin dia. Tapi kita tahan dulu untuk bagian situ. Gue mau nanya satu hal. Pada akhirnya lu ngebuat si paling Bumble ini karena keresahan lu kah? Atau memang, wah ini ada potensinya lagi, bikin gitu. Pertama yang pasti keresahan sih, keresahan. Karena gue main Bumble awal-awal, terus nemu ternyata ngedate gini, dan teman-teman gue yang ngedate juga ternyata parah-parah semua gitu. Dan banyak yang ceritanya tuh aneh-aneh. Ada yang misalnya ketemu yang mau kondo, terus diporotin, terus misalnya pas pertama kali ngedate tiba-tiba belum pesan apa-apa, bilang kamu kan yang bayar gitu. Wis, gua kira itu manner ya, bukan ini lagi, bukan masa lalu main datingnya sama orang normal juga kayaknya nggak nanya gitu ya bro. Iya. Oke, jadi keresahan and then ternyata banyak nih pasarnya yang suka yang main Bumble juga, yang banyak yang audiens juga yang ngerasa gue mirip nih sama ini nih kakaknya kisahnya. Dan akhirnya gue terusin buat main ini sih, buat konten, buat terjadi dunia kreatif juga kayak gitu. Ini menarik loh, soalnya jatuhnya lu mengontenkan sebuah aplikasi yang akhirnya jadi konten, keputar lagi gitu. Iya benar. Lu pernah dikabarin sama orang dating apps-nya nggak sih kayak ini bahaya nih, bisa menurunkan penjualan ini? Aduh. Atau malah menaikkan karena menemukan yang pas? Iya, justru menaikkan banget sih. Menaikkan. Dan sayangnya nggak di-endorse. Nggak di-endorse, iya. Ini nih iklan gratis kan lu, sama aja uploader yang lain. Aduh. Katanya support tapi kayak gitu. Iya. Tapi apa ya? Kompetitor dari app kuning ini ada yang banyak yang ngontak. Oke gitu. Tapi lu nggak pertama main memang mainnya yang kuning. Yang kuning. Terus yang lain-lain kayak, Kak, aku mau dong pindah aja ke kita kayak yang gitu. hitam itu. Ya kan macem-macem. Aku juga hitam. Baju saya hitam nih. Tapi bukan dating apps. Iya. Banyak yang ngasih subscription fee, ya ngasih gratis 1 tahun. Terus ada juga yang kayak main dong Kak di kita, nanti dipromosi, nanti kita bayar gitu juga ada. Secara nggak langsung dia tuh nge-support lu jomblo terus tau. Iya dong. Main dating apps kan kayak terus kalau udah punya kan ngapain lagi gitu kan. Iya. Atau mungkin ada definisi lain. Maksudnya kan yang gua tahu sebagai orang awam, main dating apps adalah untuk nyari pasangan. Betul. Gimana kalau dari lo-nya? Betul, awal-awal memang dari tahun 2018-2019 itu kental banget main dating apps itu buat cari jodoh yang gak laku misalnya gitu kan. Tapi sekarang kayaknya udah kesini makin kesini kayaknya banyak juga yang nyari koneksi sih sebenarnya. Nyari koneksi, ada juga yang jualan Betul. Terus ada juga mungkin yang emang iseng doang gitu. Buat pride sendiri lah. Banyak nih yang suka sama gue. Oh iya, karena memang ada beberapa dating apps yang caranya beda. Ada yang akhirnya lu duluan yang di chat dan segala macam. Gue akan mulai masuk ke dalam proses lu nih. Lu masih ingat gak pertama kali main dating apps dan itu pasti akan berkesan banget meskipun dia mungkin zong atau mungkin malah bagus banget. Masih ingat gak rasanya kayak gimana? Pertama kali main inget banget karena zong banget. Zong banget. Jadi itu sebenarnya pertama kali setelah selesai ngedate ini langsung gue bikin TikTok langsung rame kayak gitu. Karena emang zong banget, dan itu ceritanya boleh diceritain ya? Boleh, nggak apa-apa. Diceritain boleh ya? Silakan. Jadi pertama kali ceritanya itu gue kan dari Tangerang. Gue harus jemput dia ke Sunter, ke Jakarta Utara yang jauh.
Dan di perjalanan itu kayak 1,5 jam. Terus pas masuk mobil pertama-tama dia langsung bilang, harga outfit lo berapa? Oh no girl, don't do that. Oke. Nah itu gue kira bercanda, tapi emang serius. Dia bilang kayak, ya ini baju gue ini mahal banget loh. Terus kayak ini tas gue baru beli ini 60 juta. Gitu. Wah. Wah. Itu rame langsung videonya kan. Terus abis itu dia nggak sampai situ doang. Terus dia bilang, gue tuh udah tahu loh nama bokap lu siapa, nyokap lu siapa. Wih. Wah itu kan kayak Dia hacker, dia Bjorka ya? iya. Sampai tahu namanya bokap, nyokap Iya, semuanya. sampai takut sih gue. Terus ada juga sih di satu date yang sama juga dia bilang ini mungkin di-cut aja nggak apa. Nggak apa-apa, santai-santai. Inappropriate Nggak gitu apa-apa, ya. santai-santai. Jadi Iya. Ini yang gue suka dari dating apps. oke. Wow. Semoga orangnya nggak nonton ya. Ini. Rambut nenek maksudnya. Oh, Yang iya, sebelumnya ada rambut rambut nenek nenek. habis lagi ngemil. Betul, Rambut jatuh, nenek. yes. Ya. Iya. Ada sih punya rambut kayak gitu. Oke. Iya, jadi banyak banget yang gitu-gitu. Terus in the end selesai ngedate-nya dia bilang pas mau turun mobil dia Widih. Gue suka nih kayak gitu-gitu. Insaf lah. Gila loh. iya. Enggak, gini. Oh, oke. Gue mungkin kudet banget ya, karena Oke. seperti yang gue bilang di opening, gue nggak pernah main. Pertanyaan gue adalah, apa yang membuat lo pada akhirnya nge-swipe right nih orang? Oke, jadi awalnya emang fotonya oke. Oke. Fotonya oke, terus Tipe lo lah ya. iya, terus kayak ngobrol-ngobrol juga nyambung-nyambung aja gitu kan. Cuma kan emang limited banget ya sebenarnya. berapa kali doang. Iya. And then pas gue tuh orangnya nggak suka yang ngechat misalnya lama-lama kayak 2 minggu. Menurut gue kayak ketemu dulu aja gitu. Kalau Ya. misal baru lanjut. Setelah pertama ketemu ternyata orangnya gitu kan jadi kaget juga. Asli. Jadi ini emang keresahan juga sih buat orang-orang yang kayak main dating apps, banyak yang misalnya pas ketemu mukanya sama fotonya beda. Iya, sangat normal terjadi. Sangat normal terjadi kayak gitu. Itu nggak di dating app pun, di Instagram pun juga banyak yang kayak gitu Aduh. sebenarnya kan. Nggak ngomong Dan tuh ya. iya, enggak, maksud gue gini. Oke. Ntar kayak seolah-olah tuh dating apps tuh seburuk itu, enggak. Karena pada dasarnya yang diceritain memang dasarnya orang aneh gitu. Oke, benar. Nggak melulu karena medianya Betul. adalah dating apps jadinya gitu. Nah, pertanyaan gue nya adalah banyak orang yang pada akhirnya menganggap dating apps itu adalah orang yang kayak udah hampa, udah kayak Oke. aduh gue pesimis banget nih soal cinta. Lu ngerasa Iya. gitu juga nggak waktu pertama kali main? Pertama kali main, jujur malu sih kalau ketahuan temen. Atau nggak kayak ketahuan profil temen nih, terus kita match, terus dia bilang, jangan bilang-bilang ya gue main gitu. Kayak gitu. Ditutupin. Tapi kalau sekarang kayaknya udah kenormalisasi banget sih. Kenormalisasi. Iya, jadi kayak malah yang nggak main tuh kayak, masa lu belum pernah nyobain sih? Kayak gitu. Kayak saya. Nggak ya? Gue pernah download cuy. Gue pernah download, cuman gue panik sendiri. Kenapa tuh? Karena karena gue nggak tahu kalau ternyata itu dicat duluan kan. Iya. Gue kayak, ini salah kirim apa gimana sih? Oke. Hapus. Bahaya. Iya. Ya, kayak gitu. Nah, kan tadi lu bilang banyak yang akhirnya menutupi. Kalau lu pribadi pernah nggak dapat satu yang match, terus pas lu bawa ke tongkrongan, lu ngakuinnya itu dia dapat dari mana, atau lu ngarang cerita kayak dia dulu temen SMP gua gitu. Waduh, takut nonton lagi. Wow, banyak sekali sepertinya ya. Iya, dulu sering kayak Dulu gitu. sering. Ya. Bahkan ceweknya sendiri yang misalnya, kan aku ikut nongkrong sama dia. Oh iya, dari posisi dia. Ini siapa? Enggak, teman gue dari kampus. Asik. Gitu. Padahal kampusnya beda. Beda. Gitu kan. Atau enggak dari teman nongkrong dulu kayak gitu. Karena dia takut ketahuan dia main dating apps juga sih sebenarnya. Karena image-nya dulu masih buruk banget gitu dating apps. Karena memang orang-orang aneh gitu kan bisa masuk ke dating apps kayak kita masuk ke Instagram juga kan. Benar. Kayak Balik lagi, yang aneh orangnya bukan Betul. aplikasinya. Betul. Yuk support yuk, bisa placement kayak gitu, enggak ya? Belum, Iya. sama tuh masih Oke. bisa gitu, seperti itu Sun. Gue penasaran kayak gini cuy, dating apps itu benar-benar stranger kan, dan memang Yes. lumayan gue bisa bilang intimate. Gue selalu dalam kepala gue kalau misalnya yang stranger, intimate, gak kenal tuh gue ngeri diculik bro. Lu ada pengalaman kayak hampir diculik gitu gak sih di dating apps? Culik ya, dalam artian culik gitu. Culik. Mungkin kalau cowok jarang mikir kayak gitu ya. Karena Ya. ya mungkin kalau cewek mungkin kayak Oke. gitu. Dan
Sebenarnya pertama gue pernah hampir diculik juga sih, ini aneh juga. Gue pernah ketemu yang sugar mommy. Wow. Halo tante. Iya, jadi sebenarnya nggak ngapa-ngapain, cuman kayak ngobrol-ngobrol, habis itu dikasih duit. Terus minta ketemu lagi, ditemenin, dikasih duit lagi. Terus aku kan mikir, aduh ini lama-lama arahnya kemana nih gitu kan. Jadi abis itu aku udahin aja, nggak tahu. Iya. Cuma kan itu sorry. Jadi itu kan sebagian kecil doang gitu. Banyak juga yang kayak gitu mungkin di luar sana gitu. Iya balik lagi, gue tetap balik ke aplikasinya aja. Karena sebenarnya gue sebegitu tertariknya untuk si dating apps ini kenapa bisa menjadi besar dan segala macam. Oke. Tapi lu inget gak pertama kali momen lu mungkin belum menjadi Owen si paling Bumble ini, Oke. switch kayak ini jadi gede nih di video yang pertama yang tadi itu? Atau memang lu pada awalnya gue pengen jadi content creator dan konten ini nih? Oh iya. Gimana? Kepikiran juga kayak gitu. Karena Oke. emang suka ngonten. Kayak aku dari dulu juga di kampus, emang anaknya kreatif gitu loh. Jadi suka bikin konten, suka ngedesain, suka visual. Jadi kayak mungkin ketemu yang Bumble ini, Ya. jadi pengen, kok asik nih ngonten. Jadi kayak diseriusin juga di situ. kayak Iya, gitu. iya, menemukan yang cocok untuk jadi bahan konten ya. Betul. Ada nggak satu kejadian pada saat lu mungkin ngedate itu kan lumayan aneh ya. Cuman Iya. yang pada akhirnya lu mencoba seriusin gitu. Dari satu match yang ya oke deh. Seriusin Ada. kali ya. Cukup lama ya maksud gua. Iya. Kenalan and then kayak Yes. gue mencoba meskipun pada akhirnya mungkin gagal atau gimana. Yes. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nggak semua orang yang match sama aku juga kan aneh enggak. Itu banyak banget yang oke juga dan ada sih beberapa kali kayak ini asik nih dijalanin. Kayak waktu itu pertama kali kita ke konser. Oke, wih ingat betul. Konser ke We The Fest, terus itu kayak 2 hari langsung kayak connect banget, langsung kayak kita jadian aja yuk gitu. Wih. Iya kayak cuma Nice. secepat itu kan. Terus memang kalau ini kan kalau yang jadiannya cepet biasanya udahannya cepet juga. Iya jadi kayak banyak yang pengen diseriusin, cuman kadang-kadang juga banyak orang-orang main di dating apps itu nggak pengen serius sih, bro. Nah, ya, emang buat nyari teman aja. Buat nyari teman. Jadi, Ini mungkin step by stepnya, karena kan pada saat lu nge-swipe left, right, Yes. lu pasti akan langsung misalnya kalau dia oke, dia akan ngechat lu bilang hi. ya. Nah, biasa lu langsung balas apa tuh setelah hi? Gue tuh jujur ya kalau ada yang ngechat hi tuh gue kayak langsung aja lu mau apa gitu. Iya, Kalau iya, dirasa, iya, iya, aduh, betul. mungkin lagi kalau di akun lain. Dia aku lain, oke. Kalau ini gimana? Yang bilang hi, lu balas apa? Nah itu kalau di dating apps biasanya kita pakai pick up lines. Woi, pick up Pick up lines. Kayak lines. stand up comedian ya? Iya, pick up lines yang kayak ngerayu-rayu gitu loh. iya. Iya, jadi kayak kalau misalnya hi doang, biasanya orang aku nggak bales sih biasanya. Oh, Karena oke. terlalu basic. Cuman kalau ada juga cara-caranya, misalnya lo lihat dari profilnya, apa nih yang menarik? Misalnya dia suka main golf misalnya. Terus ya udah gue bilang aja, lo suka main golf, main di mana? Kayak gitu. Terus lo suka nggak main biliar? Gue bilang, aduh nggak suka nih. Iya sayang banget, gue bilang. Kenapa tuh? Sayang banget. Iya sayang banget gue sama lo. Gitu. Wajir. Oh gitu. Jadi memang harus ada mainan gitunya juga kan? Benar. Karena totally stranger dan ya mencoba untuk membangun aja. Yes, benar. Tapi untuk hubungan cinta ini kan dari tadi lu cerita meskipun itu sebuah masalah ya menurut gua ya. Maksudnya lu nggak menemukan yang klik sama lu, Oke. aneh gitu. Ya sampai gua nggak nangkep lu pernah galau lagi. Gua nggak tahu ya. Cuman Oke. gua pernah lu sempat galau juga gara-gara waduh gua gak jadi nih sama nih Oh orang. iya lewat pernah dating apps. banget. Gimana Gara-gara tuh? waktu itu ketemu di salah satu dating app dan emang cocok banget, udah pergi kemana-mana lah tiap hari bareng karena waktu itu emang lagi libur kampus, Ya. tiap hari bisa bareng. Terus and then suatu hari setelah 2 bulan akhirnya gue bilang gue pengen serius, cuman ternyata dia bilang kayaknya gue cuma mau main-main deh sama lo. Gitu. Iya, jadi itu galau cukup lama. Iya. Menurut lo itu, gue nggak tahu ya. Iya. Gue tidak berhak untuk menjudge orang, cuman itu karma dari orang-orang yang sebelumnya. Karena kan gitu ada. Biasa kan kalau misalnya kita udah kena musibah kayak, gue pernah apain orang ya? Kayaknya gue pernah kayak gini deh. Iya. Atau lu pernah merasa melakukan itu juga ke orang?
Iya juga. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Betul. Ya pada akhirnya ya tinggal dia aja mau berubah apa enggak. Kok jadi gua ngasih quotes ya? Ya, quotes guys. quotes Seperti itulah ya. Nah, Engga pada akhirnya lu menemukan orang set match dan juga ngajak jalan dan segala macam. Tapi banyak kan yang pada akhirnya viral kayak di Twitter, split bill. Pertama kali ngedate split bill. Pertama kali ngedate di tempat makan murah. Menurut lo gimana tuh? Pertama kali ngedate split bill itu hal wajar kah atau nggak boleh gitu dong? Ya gimana? First date split bill atau enggak, menurut gue jangan split bill sih kalau lo beneran pengen serius sama Setuju. orangnya. Iya. Karena nunjukin manner, effort juga. Karena ya masa lo yang ngajak suruh ceweknya bayar juga. Iya. Kecuali kalau mungkin ceweknya bilang, gue mau pergi nih, tapi nanti gue bayar juga nggak apa-apa. Nah itu kan mungkin bisa diomongin. Ya komunikasinya harus jelas. Betul. Tapi kalau misalnya lo pengen serius, pengen ngedate, ya udah lu yang bayar gitu kan, lu cowok. Berapa uang yang lu spend untuk pada akhirnya itu kan ada premiumnya ya? Iya. Sejauh ini udah sampai berapa puluh juta bro? Berapa puluh juta emang sebanyak itu? Gak sampai berapa puluh juta. Kalau ngedate dari ya maksudnya gue bilang trial and error date gitu, habis banyak. Waduh, banyak sih. Harus ada modal berarti. Harus ada modal. Gila gue kayak belajar nyari jodoh ya. Modal paling seminim-minimnya adalah keberanian mungkin ya. Cuman kalau dari lu sendiri, modal paling basic untuk pada akhirnya lu menemukan yang pas di di akun itu, dating apps itu apa menurut lo? Menurut gue modalnya yang pasti karena setiap ekonomi berbeda-beda. Betul. Jadi lu harus sesuaikan nih. Misalnya lu ekonominya segini. Ya. Yaudah lu jangan ajak cewek ini pergi ke tempat yang super fancy. Ya, hanya untuk nge-impress dia. Betul. Jadi kan awal-awal mungkin bisa, tapi lama-kelamaan ya lu capek sendiri. Betul. Ngeluarin duit yang nggak akan mampu. Jadi menurut gue sesuaiin aja sama kantong lu. Kalau misalnya dia mau, ya syukur. Kalau enggak ya udah cari yang lain. Gitu. Karena banyak banget juga yang main dating apps dan kalau misalnya nggak cocok ya udah cari yang lain gitu. Karena lu udah mencoba banyak hal tentang dating apps, Yes. berarti lu tahu plus minusnya. Plus minus. Dan ada sesuatu yang pada akhirnya lu harusnya nih konten ini atau fitur ini tuh harus ada di dating apps ini. Kalau misalnya lu punya dating apps sendiri, lu paling mau ada fitur apa di dalam situ? Oke, ini kontroversi sebenarnya. Cuman gue pengen dating apps itu yang bisa nge-review sih. Review apa tuh? Jadi gue pernah jalan sama nih orang, terus gue iya belum pernah ada soalnya. Iya. Jadi kalau habis jalan kasih bintang 5 ya. Iya. Sayang. Jadi harus ada reviewnya. Iya masuk akal. Kenapa nggak ada reviewnya ya? Iya, gue juga bingung. Siapa tahu karena subjektivitas maybe. Tapi menurut gue bisa juga sih untuk mencegah penipu satu. Terus kayak orang aneh juga makin susah di match jadinya. Jadi kayak emang lebih serius aja gitu. Nah ya, ini kan kalau ngomongin soal dating apps, gue bisa bilang hubungan yang lumayan cepat ya. Kayak maksudnya dari kenalan, and then kecuali lu memang menemukan sekali, and then berhenti, udah sama dia terus. Oke. Gue penasaran berapa waktu yang cukup menurut Owen untuk akhirnya PDKT sama orang. PDKT. Harus lama kah atau bisa kok kalau gue ini? Kalau di dating apps kayaknya jauh lebih cepet sih bro. Jauh lebih cepet ya. Kayaknya seminggu 2 minggu itu teman-teman aku banyak yang udah jadian sih dari dating apps kayak gitu. Paling cepat berapa lama lu? ada yang baru ngeklik set, halo, ayo gas ketemu di mana? Gitu. Ada nggak? Ada. Wow. Tolong. Oke, sehari langsung aja ketemu. Ada ya. Ketemu ada. lu? Ketemu. Ngapain tuh? Ngapain kan bisa makan gitu kan? Kalian jangan tertawa ya. Iya kan bisa ini kan ngomongin dulu yuk kemananya biasanya. Bisa kan kayak yuk makan. Iya. Yuk temenin aku shopping. Iya. Lagi Kak. Enggak apa-apa, makan shopping, wah udah habis. Shopping, udah. Nonton. Let's go. Bisa nonton. Oh gitu. Oke. Tapi jadi itu waktu itu. Maksudnya jadi ketemuan kan? Jadi. Tapi nggak berlangsung lama dong. Enggak. Karena secepat itu. Oke, saya jadi tertarik sudah terus ini. Tapi ya sudah ya kita tahan dulu untuk DTMS itu. Jadi mungkin lu ada pesan-pesan buat orang yang pada akhirnya ngarep dan maksudnya semua orang bisa ngarep lah karena dating apps memang mempermudah orang menemukan jodohnya. Betul. Mungkin ada tips and trick biar nggak zonk pada saat main dating apps.
Oke, biasanya kalau aku cara pertama kita pastiin dulu lo nyari apa sih di sini kayak Nah. gitu. Jadi kan emang ada yang beneran nyari pacar serius, Oke. ada yang cuman pengen main-main ditemenin doang, ada yang mungkin emang lagi kesepian, baru putus sama pacarnya, terus nyari pelampiasan juga ada. Betul. Jadi kalau dari awal kita udah sama nih kayak, gue mau serius, pasti jauh lebih gampang kayak gitu. Yang kedua, kalau mau ketemu sama nih, misalnya lo cewek, terus lo mau ketemu sama cowok, terus takut diculik gitu ya, lo harus bilang dulu ke teman lo mau kemana, kayak gitu. Iya, ada teman gue yang kayak gitu, Sherlock. Sherlock, Dia tuh Sherlock. bener, Sherlock. Ya gue mah tidur aja bodo amat. Lo yang happy, gue yang panik. Masa sih? Iya kan? Oh, jadi ngabarin ke teman. Kemarin ketemu. Berarti 2 tips itu bisa diaplikasiin lah ya. Iya. Oke, karena memang di dating apps sangat fair pada saat karena kan kita nulis ya nama, keahlian apa segala macam Iya. kan. Ada yang kayak dia nulis atau fotonya mungkin udah ketahuan banget, oh ini barista nih. Iya. Atau ceweknya suka main gitar, oh ini Iya. penyanyi nih atau traveler. gitu Iya, kan. betul. Nah, menurut lo apa dari diri lo atau apa kelebihan lo yang bisa disukai sama orang-orang ini di dating apps? Menurut gue hobi salah satunya pasti hobi. Karena gue misalnya hobi musik, Oke. jadi kayak Di pilihan itunya. di pilihan gue pasti ada concert, Oke. terus di foto gue juga ada yang emang gue lagi di konser, Lagi di kayak konser. gitu. Terus mungkin selain hobi, lu di penulisan bionya, Nah, penulisan bionya ini harus memancarkan karakter lo menurut gue. Jadi kayak Oke. banyak kan yang di TikTok ramai itu kayak si profilnya itu sebenarnya meme, Ya. gitu. Aku sebenarnya 2 orang gitu. Gitu kan. lucu kamu sayang. Tapi itu jadi menarik kan, kayak, Iya, oke iya. ini orang suka bercanda, Iya, gitu. Jadi di komedi. swipe kayak gitu. Jadi lu masukin yang benar-benar dari diri lu gitu ya. Yes, yang dari sesuai lu lah, jangan try to be someone else juga sih. Oke, ini mungkin gue masih kepo tentang pada saat lu ngedate sama orang, ada nggak ngedate yang pada akhirnya ini paling nyusahin nih, bukan yang aneh, bukan yang gimana, cuman nyusahinnya kayak ya udah kita nonton ini aja, nonton Coldplay misalnya, tahu-taunya Coldplay mahal gitu, ada nggak kayak gitu-gitu? Nonton Coldplay mahal sih gak? Nggak, maksudnya kayak dia minta sesuatu yang pada akhirnya gila, nih banyak mobil nih orang ini. Oke, ada. Jadi waktu itu pernah cerita juga di TikTok aku. Jadi waktu itu ngedate udah pilih restoran. Oke, Udah pilih restoran, terus emang kalau ngedate kan berdua dong ya. betul. Nah ini dia bawa temennya. Ya, bro. Nah habis itu dia bawa temennya cewek, jadi dia berdua, gue sendiri. Dan setelah makan nih, cewek setelah makan minta dibayarin juga si temennya. Ya, itu memang teman-teman seperti itu dikurangi ya guys. Iya. Parasit itu tidak baik. Tidak baik. Oke, 5 tahun dari sekarang gue penasaran sama vision lu, Owen. Karena maksud gue nggak mungkin lu terus-terusan mencari dan segala macam. Oke. 5 tahun dari sekarang lu melihat diri lu seperti apa, Owen? 5 tahun dari sekarang Apakah tetap menjadi atau malah menjadi CEO dari dating apps ini? bisa jadi. Siapa tahu. Siapa tahu. Iya. Yang pasti kalau lihat 5 tahun lagi tetap akan ada kontennya, konten creator, cuman mungkin di platformnya udah makin banyak Ya. dan juga makin makin dewasa sih kontennya. Jadi kayak udah ada produksi yang mewah mungkin seperti iya, jadi lebih proper. lebih proper si timnya. Terus mungkin aku akan ada juga bisnis dating sendiri sih. Woi, ini ditunggu banget loh. Ditunggu Karya banget. anak bangsa loh. Karya anak banget. Yes. Bisa. Berarti 5 tahun dari sekarang ya? Yes, Gue tunggu, benar. Wan, untuk karya-karya lo. Mungkin ada lagi yang mau lo tambahkan pesan-pesan untuk orang-orang yang akhirnya frustasi dengan dating apps. Silahkan. Oh, aduh, apa ya? Pesan-pesannya Atau keresahan lu deh tentang dating apps. Kayak, lu kalau main dating apps jangan gini atau apa, terserah. Oke. Silakan. kalau main dating apps jangan terlalu serius sih menurut gue. Ya. Kalau terlalu serius banget juga nanti stranger ini pasti takut sama lo. Dan juga hati-hati juga main dating apps karena memang semua orang bisa masuk ke sini. Benar. Bisa jadi orangnya keren atau orang yang iseng banget. Jadi ya menurut gue keep playing dating apps tapi harus tahu juga resikonya dan have fun aja yang penting. Yoi, Yoi. have fun, go mad guys. Ya pasti terima kasih Oke. buat Owen udah main-main ke rumah Ahkot. Kan teman-teman yang lagi nonton, terima kasih juga udah menonton. Kalau gitu waktunya aku pamitan. Gue Rafa, Gue Owen. dan sampai ketemu di A House of Quotes selanjutnya. Bye. Bye-bye.